Episode 1921-1925. 1921 Memori Bulan 5. Manik-manik darah menyatu menjadi satu manik darah yang lebih besar secara instan dan tanpa perlawanan apapun. Ketika energi mendalam yang menahan mereka untuk mengapung habis, mereka perlahan-lahan jatuh ke tanah sebelum berhamburan di rumput hijau. Untuk waktu yang lama, Xia Qingyue hanya berdiri di sana dengan ekspresi bingung dan tidak fokus di wajahnya. Rasanya seperti jiwanya telah meninggalkan tubuhnya sepenuhnya. Yun Ce sendiri hampir sama tercengangnya. Apa yang terjadi di sini? Tidak hanya penghalang yang seharusnya menghalangi semua orang kecuali keturunan langsung tidak bekerja pada Xia Qingyue, tetapi darahnya telah menyatu sempurna dengan darah Yue Wuya juga. Itu hanya bisa berarti, apa yang aku pikirkan, itu tidak mungkin. Ayah kandung Xia Qingyue tidak diragukan lagi adalah Xia Hongyi. Yue Wugu masih perawan ketika Xia Hongyi menemukannya. Selain itu, hanya di tahun ketiga mereka bersama mereka memiliki Xia Qingyue. Tidak mungkin Xia Qingyue menjadi putri Yue Wuya. Apakah Xia Hongyi berbohong saat itu? Apakah dia sudah hamil ketika dia menemukan Yue Wugu? Itu bahkan kurang masuk akal. Xia Hongyi dan Yue Wugu menikah di tahun kedua, mengandung Xia Qingyue di tahun ketiga, dan Xia Yuanba di tahun keempat. Seluruh Floating Cloud City tahu tentang ini. Mereka mungkin bisa membodohi 1 atau 10 orang, tapi seluruh kota. Mustahil. Pada saat inilah Yun Ce mengingat keraguan yang Ciwu Yao katakan padanya beberapa waktu lalu. Dia terlalu acuh tak acuh terhadap kematian Xia Qingyue. Xia Yuanba adalah pembawa vena ilahi kaisar tirani dan pikiran yang teguh, namun dia hampir tidak bisa mengendalikan rasa sakitnya setelah mendengar berita itu. Di sisi lain, yang aku rasakan dari Xia Hongyi hanyalah kilasan rasa sakit. Bahkan, aku merasa lebih shock dan kasihan dari dia. Dia bereaksi seperti yang akan dilakukan seseorang ketika mereka mendengar kematian putri tetangga mereka. Kamu adalah seorang ayah dengan hanya satu anak perempuan atas namamu, kamu lebih tahu daripada aku betapa tidak biasa reaksinya. Dia bukan orang bodoh atau penguasa berdarah dingin, tapi dia secara alami bisa terlepas secara emosional. Itulah satu-satunya kemungkinan lain yang bisa kupikirkan. Orang-orang seperti itu memang ada. Seperti orang yang lahir tanpa lengan atau kaki, ada juga yang lahir tanpa 7 emosi dan 6 keinginan yang mendorong kita semua. Namun, reaksi ekstrimnya terhadap kematian Yue Wugu sangat bertentangan dengan itu. Yang membawa kita kembali ke pertanyaan, mengapa seorang pria yang bersemangat ini bereaksi begitu dingin dan rasional terhadap kematian putrinya? Hampir tidak ada kesedihan sama sekali. Apakah kamu masih ingat mengapa Xia Qingyue terobsesi dengan kultivasi Profound Wei? Ya, singkat cerita, dia ingin menemukan ibunya dan menyatukan kembali keluarganya. Itu betul. Chu Yue-chan memberitahuku hal yang sama, ini memberitahu kita bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat menghargai ikatan keluarga. Paling tidak, dia adalah seseorang yang memberikan segalanya hanya untuk mencari seorang ibu yang hampir tidak dia ingat. Jadi, mengapa seorang wanita yang sangat menghargai cinta dan ikatan keluarga, tidak mengunjungi ayahnya sekalipun setelah dia menikahimu dan pergi ke Frozen Cloud Asgard? Yun Ce pura-pura tidak peduli saat itu, tapi dia tidak acuh seperti yang terlihat. Hari ini, kata-katanya telah muncul dari ingatannya dan bercampur dengan pemandangan di depannya menjadi kebingungan yang luar biasa. Xia Hongyi bersikap acuh tak acuh saat mendengar kematian Xia Qingyue. Yue Wuya secara pribadi menampakkan diri kepada Xia Qingyue, seorang penghuni alam yang lebih rendah meskipun dia adalah seorang kaisar dewa. Jika dia harus membuat penjelasan untuk ini, ketidakpedulian itu karena mereka tidak memiliki hubungan darah, dan ketertarikan yang mendalam adalah karena mereka. Namun, bahkan jika Xia Hongyi bukan ayah kandung Xia Qingyue, mereka masih tinggal di bawah atap yang sama selama 16 tahun. Bagaimana mungkin mereka begitu acuh tak acuh terhadap satu sama lain sehingga hampir menjadi orang asing? Apa yang sedang terjadi di sini? Di mana kontradiksinya? Apakah Xia Hongyi menenun kebohongan yang entah bagaimana membodohi semua orang? Atau apakah perpaduan dua darah yang seharusnya sama sekali tidak cocok satu sama lain hanyalah sebuah kebetulan? Xia Qingyue tidak pernah berbicara dengannya tentang hal ini. Secara alami, dia tidak tahu bahwa dia telah menanggung beban seperti ini sampai sekarang. Pada saat inilah Yue Wugu membuka matanya. Seolah-olah dia telah merasakan kesusahan putrinya.
Dia mendorong dirinya ke posisi duduk dan memperhatikan bahwa putrinya menatap tanpa berpikir ke depan. Dia tidak menyadari kebangkitan atau kebangkitannya sama sekali. King Yue, dia memanggil dengan lembut. Xia King Yue berkedut, dan dia akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Namun, masih ada sedikit kabut di matanya. Apa yang salah? Yue Wugu bertanya dengan prihatin setelah melihat reaksi abnormal putrinya. Apakah kamu memikirkan lamarannya? Xia King Yue menggelengkan kepalanya. Dia duduk di samping ibunya dan menatap matanya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan suara yang sangat lembut, "Bu, apakah kamu tidur dengan Kaisar Dewa Senior sebelum kamu bertemu ayah?" "Tentu saja tidak," jawab Yue Wugu tanpa ragu sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Wuya ingin meninggalkan semuanya sampai malam pernikahan kami." Dalam kata-katanya, dia tidak mau menodai nama aku sampai saat itu. "Aku sudah memberitahumu ini sejak lama, bukan? Kenapa kau mengungkitnya lagi?" Jawaban Yue Wugu tidak menghilangkan kabut di matanya. Masih menatap mata ibunya, dia bergumam hampir tanpa sadar, "Benarkah?" Bahkan tidak sekali. Reaksi abnormal itu tampak mengejutkan Yue Wugu. Kemudian, sambaran kesadaran menghantamnya, ekspresinya berubah panik dan menyakitkan pada saat yang bersamaan. Dia mencengkeram tangan putrinya dengan erat dan berkata dengan suara mendesak, "Tolong percayalah Bu, King Yue. Aku tidak pernah tidur dengannya, tidak sekarang, dan pasti tidak sebelum aku mengenal ayahmu. Tidak pernah." Aura Yue Wugu yang tiba-tiba tidak teratur dan suara yang sangat sedih akhirnya membawa Xia King Yue sepenuhnya kembali ke dunia. Pada saat yang sama, dia menyadari betapa dalam dia telah melukai ibunya dengan kata-katanya. "Ibu, tidak, bukan itu maksudku," dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. "King Yue," Yue Wugu menangis ketika dia mencoba untuk menyuntikkan kelembutan kembali ke suaranya, "Aku tahu aku mengecewakan ayahmu, kamu dan Yuanba. Aku tidak pantas disebut istri atau ibu karena telah meninggalkan kalian semua hari itu." "Tidak, bukan itu." Xia King Yue menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Kebingungannya sebelumnya telah berubah menjadi kepanikan dan menyalahkan diri sendiri. Yue Wugu memperhatikan putrinya dengan pipi berlinang air mata. "Surga telah mengasihani aku sekali dan menyatukan aku dan putri aku yang sudah dewasa, dan untuk berpikir bahwa aku berani menuntut lebih banyak, aku tidak percaya aku begitu asyik dengan keinginan egois aku sehingga aku benar-benar lupa tentang bahaya yang akan ditimbulkannya kepada kamu." Petik 2. King Yue, aku tidak memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini, tidak karena surga mengizinkanku untuk menikmati kebersamaan denganmu selama beberapa tahun terakhir. Yue Wugu membelai pipi putrinya. Dengan lembut, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Sama saja, aku tidak akan pernah membiarkan hal yang tidak kamu inginkan terjadi." Petik 2. "Bu, kamu salah paham. Ini benar-benar hanya salah paham." Xia King Yue menggelengkan kepalanya lagi sebelum meraih bahu ibunya dan menatap matanya. "Dengarkan aku, Ibu, kamu tidak mengecewakan siapapun, apalagi orang salah sepanjang hidup kamu." Petik 2. "Baik itu kamu, ayah, atau Kaisar Dewa Senior, kamu semua adalah korban yang tidak bersalah. Penjahat yang menyakitimu saat itu yang harus disalahkan." Petik 2. Dia telah menyaksikan dan merasakan tragedi mengerikan yang menimpa kehidupan ibunya. Dia juga tahu banyak luka, penyesalan, dan rasa sakit yang membebani hatinya. Ibunya telah menjadi sangat sensitif dan rapuh dari semua beban, dan dia baru saja memberikan pukulan telak padanya dengan gumamannya yang tidak masuk akal. Setiap air mata yang menetes di pipi ibunya telah memercik ke jiwanya. Kegugupan ibunya, gentar, ketakutan mutlak memikirkan telah menyakiti putrinya, dan kata-kata berikutnya yang mungkin juga merupakan sumpah setan semua membuat Xia King Yue menyadari betapa egoisnya kekeras kepalaannya sebelumnya. "Aku menanyakan pertanyaan itu padamu karena aku ingin memberitahumu bahwa," dia menghapus noda air mata di wajah ibunya sebelum melanjutkan, "aku berubah pikiran, aku telah memutuskan untuk menerima proposal Kaisar Dewa Senior." Petik 2. Namun, Yue Wugu tidak hanya terlihat terhibur oleh jawaban putrinya, dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan berkata dengan mendesak, "King Yue, aku baru saja mengatakan kepada kamu bahwa kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, apalagi untuk orang seperti aku. Aku tidak memaksa diriku untuk melakukan ini, dan aku jelas tidak hanya melakukannya untuk ibu."
Xia Qingyue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan senyum penuh air mata. Hanya saja Kaisar Dewa Senior benar. Tanpa kekuatan yang cukup, bakat khusus aku dan hadiah dari surga, hanya akan membawa aku kesengsaraan tanpa akhir. Petik 2. Aku masih tidak memiliki konsep tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh tahta Kaisar Dewa, tetapi aku tahu bahwa kekuatan ilahi Dewa Bulan adalah salah satu kekuatan tertinggi yang tersedia di dunia saat ini. Itu adalah sesuatu yang orang normal tidak bisa berharap untuk mendapatkannya dalam 1000 kehidupan, namun itu ditawarkan kepadaku di piring perak. Itu adalah hadiah yang jauh lebih baik dari surga, dan persis seperti yang aku butuhkan. Aku hanya tidak punya alasan untuk menolaknya. Yue Wugu memperhatikan mata Xia Qingyue dari dekat untuk melihat apakah dia memaksakan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Xia Qingyue mengangguk. Aku tahu kamu selalu menyimpan penyesalan yang mendalam terhadap kami. Aku tahu kamu tidak tahan aku menderita bahkan sedikit keluhan atau bahaya. Petik 2. Namun, kamu benar-benar tidak melakukan kesalahan atau mengecewakan siapapun. Bu, kamu meninggalkan kami bukan karena kamu tidak berperasaan, tetapi karena takdir adalah nyonya yang kejam. Dari kita semua, tidak ada yang lebih terluka darimu. Juga, kamu dan ayah bercerai dengan benar sebelum kamu pergi. Sebagai wanita bebas, terserah kamu untuk memilih siapapun yang ingin kamu nikahi. Kamu tidak perlu disandera oleh hati nurani kamu sendiri yang bersalah. Senyum Xia Qingyue tumbuh sedikit lebih lembut. Adapun aku, kamu pasti tidak berutang apapun kepada aku putri kamu mungkin tidak membesarkan aku, tetapi kamu masih melahirkan aku tidak dapat melakukan apapun untuk kamu ketika aku masih muda, jadi aku hanya akan dengan senang hati membantu kamu mencapai salah satu keinginan terbesar kamu dalam hidup. Bendungan di mata Yue Wugu rusak total. Qingyue, putriku. Yue Wugu memeluk Xia Qingyue dengan erat. Dia masih tidak bisa memastikan apakah putrinya berbicara dari hati atau hanya membuat kompromi, tetapi untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa bahwa dia bisa pergi ke alam bakat tanpa penyesalan. Apakah kamu benar-benar datang ke proposal? Keesokan harinya, Yue Wuya dipenuhi dengan kegembiraan setelah mendengar jawaban Xia Qingyue. Dia sendiri terkejut dengan betapa senang dan leganya perasaannya. Ya, Xia Qingyue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tampak begitu tenang bahkan Yue Wuya, seorang kaisar dewa tidak dapat menangkap emosi tertentu yang menonjol dibandingkan dengan yang lain. Namun, aku punya 2 permintaan. Oke. Yue Wuya mengangguk tanpa ragu. Berbicara. Pertama, ekspresi Xia Qingyue menjadi lebih serius saat dia mengambil jeda. Tatapannya juga tampak agak mengelak karena suatu alasan. Aku ingin secara resmi menjadi putri angkat senior. Yue Wuya tampak terkejut dengan permintaan itu, tapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu meremehkanku, Qingyue, kamu adalah putri Wugu, jadi aku tidak akan pernah memendam niat penuh nafsu terhadap kamu. Asuransi kamu tidak perlu. Dia pikir Xia Qingyue telah meminta adopsi untuk melindungi dirinya dari dia. Kamu salah paham, senior. Namun, ekspresi Xia Qingyue tetap tenang seperti biasanya, dan tatapannya semurni bulan suci di langit. Kebaikan senior untukku dan ibuku seberat gunung. Permintaan aku murni pribadi. Aku menyadari bahwa permintaan itu cukup keterlaluan untuk seorang wanita yang rendah hati dan tidak berjasa seperti aku, tetapi aku akan sangat senang jika senior menerimanya. Keseriusannya dan sedikit getaran dalam suaranya mengejutkan bukan hanya Yue Wuya, tetapi juga Yue Wugu. Oke. Yue Wuya mengangguk kuat ketika dia mengatakan yang pertama, oke, dan dia tersenyum lebar ketika dia mengatakan yang kedua. Tapi tidak sekarang. Jika kamu ingin menjadi putri angkat aku, maka kita harus mengadakan upacara besar untuk merayakannya. Mungkin bukan yang membutuhkan undangan untuk dikirim ke seluruh alam dewa, tapi pasti yang akan diingat di seluruh wilayah ilahi timur. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak, dan sekali lagi terkejut dengan betapa bahagianya perasaannya. Xia Qingyue menutup matanya. Lama kemudian, dia melanjutkan, adapun permintaan aku selanjutnya, tolong beritahu aku siapa orang yang sangat menyakiti ibu aku, senior. Mendiang suaminya, sektenya, tanah airnya, setiap kali, dia menderita dan tidak berdaya untuk mengubah nasib mereka. Namun kali ini, dia tidak akan gagal. Dikatakan bahwa kejahatan menyakiti ibu lebih besar dari kejahatan melukai surga itu sendiri. Ketika ibunya meninggal,
dan kekuatan suci Dewa Bulan mengalir di nadinya, balas dendam akan menjadi satu-satunya pengejaran yang berarti dalam hidupnya. Permintaan kedua Xia Qingyue membunuh tawa Yue Wuya. Jangan katakan padanya. Yue Wugu berseru panik sebelum Yue Wuya bahkan bisa mengatakan apapun. Yue Wuya menatap cinta dalam hidupnya dengan pandangan menghibur sebelum kembali ke Xia Qingyue. Aku bisa menjawab pertanyaanmu, tapi tidak sekarang. Mengapa? Xia Qingyue bertanya. Yue Wuya membalas dengan pertanyaannya sendiri. Aku mencintai Wugu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Menurutmu apa yang akan kulakukan begitu aku mengetahui identitas dalangnya? Xia Tiyue, aku akan mencari jalang itu dan mencabik-cabiknya dengan tangan kosongku sendiri. Suara Yue Wuya tetap tenang, tetapi bagian akhir kalimat diucapkan dengan sedikit kertakan gigi. Atau setidaknya, aku berharap pada kenyataannya, aku tidak mengklaim pembalasan untuk Wugu. Meskipun sudah bertahun-tahun, menurutmu kenapa begitu? Keheningan yang panjang dan menyesakkan kemudian, Xia Qingyue akhirnya menjawab, apakah karena dalangnya adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kamu kalahkan, senior? Itu betul. Gravitasi memasuki mata dan suara Yue Wuya. Penjahat memiliki latar belakang dan dukungan yang sangat kuat. Kekuatan dan statusnya termasuk yang terbaik dari yang terbaik, tetapi dia juga memiliki pikiran yang licik dan kejam. Kata-kata baik, jahat, benar dan salah tidak ada dalam kamusnya, hanya minat yang ada. Dia tidak hanya menyakiti ibumu, dia menyesatkanku dengan berpikir bahwa alam Dewa Bintang adalah tersangka utama. Aku diliputi oleh kemarahan dan tidak menyelidiki masalah ini sebaik yang seharusnya aku lakukan, jadi aku melakukan kesalahan besar yang memperburuk hubungan yang memburuk antara alam Dewa Bulan dan alam Dewa Bintang bahkan lebih, persis seperti yang diinginkan dalang. Yue Wuya mengepalkan tinjunya tanpa suara saat dia mengatakan ini. Pengamat, Yun Ce, tahu persis apa yang dia bicarakan. Yue Wuya mengira Xing Juekong berada di balik serangan terhadap Yue Wugu, jadi dia membalas dengan melakukan hal yang sama kepada Kaisar Bintang Dewa. Dia telah menculik apa yang dia pikir adalah selir Xing Juekong yang paling berharga, ibu dari Dewa Bintang Serigala Surgawi Sisu dan Jasmine. Dan menyebabkan dia bunuh diri. Yue Wuya mati di tangan Jasmine nanti, jadi bisa dikatakan bahwa Jasmine telah mendapatkan pembalasan yang pantas dia dapatkan. Namun, Qianye Yinger benar-benar harus disalahkan atas tragedi di belakang keluarga Xia Qingyue dan keluarga Jasmine. Dia adalah seseorang yang bahkan aku tidak bisa menyakitinya. Apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu mengetahui tentang dia sekarang? Yue Wuya berkata dengan sungguh-sungguh. Ditambah lagi, kultivasimu, kelicikanmu, pengalamanmu dan metodemu, ada beberapa lapisan langit dan bumi antara kamu dan dia. Jika aku memberitahu kamu identitasnya, kamu akan memiliki target yang jelas tetapi tidak dapat disentuh, kamu akan menjadi penuh kebencian, tetapi kamu tidak akan pernah bisa melampiaskannya. Itu hanya akan menghancurkan fokus kamu, mengganggu kultivasi kamu, dan membuat kamu kembali ke jalur pembalasan kamu bahkan lebih. Jangan khawatir, aku secara alami akan mengatakan yang sebenarnya kepada kamu ketika kamu telah mewarisi dan beradaptasi dengan kekuatan aku. Petik 2. Dia menatap Xia Qingyue dengan harapan yang dalam di matanya. Kamu adalah pembawa hati dari kaca berlapis salju dan 9 tubuh indah yang mendalam, jadi hanya masalah waktu sebelum kamu melampaui dia. Jaga kepalamu tetap rendah, kumpulkan kekuatanmu, dan suatu hari, kamu akan bisa membalas dendam untuk kita semua. Petik 2. Xia Qingyue tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, tetapi dia mengangguk dalam-dalam dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pada titik ini, Yun Ce secara bertahap menyadari bahwa Yue Wuya tidak hanya mewariskan kekuatan ilahi Tiang Ungu kepada Xia Qingyue. Ada juga satu hal yang sangat mengganggunya. Mengapa darah Xia Qingyue dan Yue Wuya bercampur dengan sempurna? Garis waktu tidak cocok sama sekali, dan Yue Wugu sendiri telah menyatakan dengan jelas bahwa dia dan Yue Wuya tidak tidur bersama. Apakah itu benar-benar hanya sebuah kesalahan? Saat itu, di ruang lain. Apa? Kamu berencana untuk mewariskan tahta ke Xia Qingyue? Kaisar Dewa, apakah kamu sudah gila? Petik 2. Dewa Bulan Emas Yue Wuji sangat cemas sehingga dia mengucapkan kata-kata ofensif sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri. Aku telah berpikir panjang dan keras tentang ini, kata Yue Wuya. Meskipun gelar, Moon God Empress akan memberinya beberapa prestise yang dia butuhkan, dia masih akan menghadapi
Perlawanan yang cukup besar. Aku akan membutuhkan bantuanmu, Wuji. Perlawanan yang cukup besar, bahkan tidak mulai menggambarkan betapa sulitnya itu. Yue Wuji melangkah di depan Yue Wuya dengan ekspresi kebingungan. Xia King Yue adalah pembawa hati dari kaca berlapis salju dan 9 tubuh indah yang mendalam. Aku tidak keberatan kamu memilihnya sebagai penerus kekuatan ilahi Tiang Ungu sama sekali. Petik 2. Tapi tahta Kaisar Dewa, ini, aku tidak bisa mengerti atau menerima. Apa yang begitu sulit untuk dipahami? Yue Wuya membalas. Pembawa Heart of Snow Glaze Glass sebelumnya mendirikan alam surga abadi itu sendiri. Selain itu, dikatakan bahwa pembawa akan dilindungi oleh surga itu sendiri. Masa depan alam Dewa Bulan mungkin bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bahkan jika aku percaya bahwa masa depan yang kamu gambarkan akan menjadi kenyataan, dan bahwa pembawa hati dari kaca berlapis salju akan menikmati perlindungan surga, Xia King Yue masih orang luar. Orang luar, Yue Wuji berkata dengan kasar, memang benar bahwa kerajaan raja selalu didahulukan untuk seorang kaisar dewa, tetapi bahkan kaisar dewa yang paling tidak mementingkan diri pun tidak akan menyerahkan ribuan tahun sejarah dan kerajaan raja yang telah mereka kerjakan sepanjang hidup mereka untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih baik, orang luar, kan? Itu mengejutkan Yue Wuya hingga terdiam. Selain itu, Xia King Yue adalah putri Yue Wugu dan pria lain. Yue Wuji tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Itu akan sangat normal bagimu untuk membencinya, apalagi mempertimbangkan untuk menyerahkan tahta padanya. Untuk waktu yang lama, Yue Wuya tidak bisa berkata apa-apa. Kadang-kadang, kebingungan akan melintas di matanya. Itu karena alasan Yue Wuji memang masuk akal. Tidak peduli seberapa berbakatnya Xia King Yue, untuk memberikan tahta kepadanya berarti menempatkan masa depan alam Dewa Bulan di tangan orang luar. Terlebih lagi, dia adalah putri Yue Wugu dan pria lain. Itu akan sangat wajar baginya untuk membencinya. Jadi kenapa, apakah dia masih tidak ingin berubah pikiran? Wuji, Yue Wuya menghela nafas pelan, alam misteri surgawi telah menubuatkan bahwa aku akan mati dalam 5 tahun. Apakah itu akan menjadi kenyataan atau tidak, aku harus bersiap untuk yang terburuk, dan dalam jangka pendek dia adalah penerus terbaik yang bisa aku temukan. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku akan mempersiapkan pengumuman sebanyak mungkin. Dia menepuk bahu Yue Wuji sebelum melanjutkan, kamu akan membantuku, kan? Yue Wuji akan berbicara lagi, tetapi dia melihat sorot mata Yue Wuya dan tahu bahwa itu sia-sia. Sebuah desahan panjang dan anggukan tak berdaya kemudian, dia berkata, secara resmi, kamu adalah kaisar dewa aku. Secara tidak resmi, kamu adalah saudaraku. Tentu saja aku akan mendukung keputusan kamu tidak peduli apa itu. Tetapi, hanya itu yang perlu aku dengar. Yue Wuya tersenyum. Kamu mungkin mulai mempersiapkan, ya, semuanya. Untuk periode waktu berikutnya, aku akan membimbing kultivasi King Yue secara pribadi. Aku akan membutuhkan kamu untuk mengurus hal-hal besar dan kecil dari alam Dewa Bulan selama ini. Petik 2. Aku juga akan menginvestasikan semua Moon Si Jade yang dimaksudkan untuk Suange, dan Glaze Moon Pity Heart Plume yang telah kami persiapkan untuk memelihara Moon God Emperor berikutnya, di King Yue. Yue Wuji memucat. Mengetahui Suange, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dia juga akan menjadi elemen yang tidak stabil yang harus diwaspadai ketika King Yue mewarisi tahta di masa depan, kamu harus bersiap untuk itu juga. Petik 2. Yang mengejutkan, tekad Yue Wuya untuk menjadikan Xia King Yue sebagai kaisar Dewa Bulan berikutnya menjadi lebih kuat setelah pertengkarannya dengan Yue Wuji. Seolah-olah seseorang telah menginfeksinya dengan parasit yang mengendalikan pikiran. Aku mengerti, Yue Wuji hanya bisa setuju. Dunia berubah lagi, tapi kali ini Yun Ce mengenali pemandangan itu. Itu adalah ibu kota alam Dewa Bulan, hari, bulan ilahi di langit. Xia King Yue dimaksudkan untuk menjadi permaisuri Dewa Bulan selama upacara ini. Itu juga tempat dia dan Xia King Yue bertemu sekali lagi. Dia baru saja keluar dari penjara, sehingga semua hadirin dapat mengingat namanya ketika tiba-tiba, dia mengetahui bahwa mendiang suami yang dia pikir sudah mati selama bertahun-tahun ternyata masih hidup, dan bahwa dia berada di kota bulan ilahi sekarang. Ayah angkat, bisakah King Yue membuat satu permintaan? Dia bertanya pada Yue Wuya sambil menahan kebingungan dan perjuangannya yang liar. Bisakah ayah angkat memberikan istana surgawi Vanishing Moon kepada King Yue? Hahaha, Kaisar Dewa Bulan tertawa terbahak-bahak. King Yue, selama bertahun-tahun kamu di sini,
ini pertama kalinya kamu meminta sesuatu dariku. Hebat, ini benar-benar hebat. Tidak akan lama sebelum seluruh alam Dewa Bulan menjadi milikmu, apalagi sesuatu yang sepele seperti istana surgawi bulan vanishing. Tapi karena kamu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu sekarang. Aku berterima kasih kepada ayah angkat karena mengabulkan permintaan aku. Di balik rasa terima kasih si King Yue ada perjuangan dan rasa bersalah yang lebih besar. Ayah angkat, dia berbicara dengan sangat pelan sehingga suaranya hampir tidak dapat dibedakan. King Yue memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku mohon agar kamu selalu mengingat ini. Petik 2. Di masa depan, apapun yang terjadi, King Yue tidak akan pernah mengecewakan alam Dewa Bulan. King Yue, kamu pernyataannya yang tiba-tiba membuat Yue Wuya bingung. King Yue hanya ingin ayah angkat untuk selamanya mengingat kata-kata itu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku mohon agar ayah angkat mengingat kata-kata ini, lanjutnya dengan sangat lembut. Yue Wuya tetap bingung, tapi dia tidak mendesaknya karena dia punya tamu untuk diurus. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, King Yue, dengan kata-katamu ini, bahkan jika ramalan yang dibuat oleh alam misteri surgawi terjadi besok, aku tidak lagi menyesal. Ketika Yue Wuya pergi, dan tidak ada seorang pun yang tersisa di istana surgawi bulan vanishing, rasa sakit si King Yue akhirnya menembus kendali dirinya dan bocor ke wajahnya. Dia menutup matanya dan tidak bisa mengambil keputusan untuk waktu yang lama. Haruskah aku mengiriminya transmisi suara dan menceritakan semuanya sekarang, atau... Keraguan mewarnai tatapan dan wajahnya saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia sedang berdiri di persimpangan jalan yang tidak bisa kembali. Dia ingat pilihan yang harus diambil ibunya saat itu. Yang ini bahkan tidak sesulit pilihan atau keadaan ibunya, tetapi rasa sakitnya sama mentahnya dengan menyayat jiwa. Pikirannya melayang kembali ke hari dia dan Yun Ce menikah. Kamu sudah menjelaskan bahwa kamu akan pergi ke Frozen Cloud Asgard, dan satu-satunya alasan kamu menikah denganku adalah untuk memenuhi janji itu. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki masalah dengan aku mengambil selir, kan? Petik 2. Sesuai keinginan kamu. Kamu berjanji. Tapi kamu tidak diizinkan untuk menemukan pria lain. Aku, Yun Ce mungkin lumpuh, tapi aku masih seorang pria. Kamu harus berjanji ini juga kepada aku. Petik 2. Pria yang tidak masuk akal. Bagaimana itu tidak masuk akal? Kebanggaan seorang pria lebih besar dari surga terutama ketika seorang wanita terlibat. Juga, kamu adalah istri aku, tetapi kamu tidak mengizinkan aku menyentuh kamu, dan kamu berencana untuk meninggalkan aku. Bisakah kamu benar-benar menatap mata aku dan memberitahu aku bahwa kamu telah memenuhi bahkan salah satu tanggung jawab istri kamu? Juga, apa yang aku minta dari kamu hanyalah prinsip paling dasar antara suami dan istri. Apakah kamu serius tidak akan menurutinya? Ya, kamu hanya melakukan ini untuk sebuah janji. Ya, kamu hanya membayar hutang yang terutang. Tapi apa nilainya jika tidak ada sedikit pun ketulusan dalam gerakanmu? Bagus, aku berjanji tidak akan berselingkuh dengan pria lain, dan bahwa aku tidak akan melakukan apapun yang akan mengurangi harga diri kejantananmu dengan cara apapun. Apakah kamu puas sekarang? Sekarang kita sedang berbicara. Serius, kamu terlalu cantik untuk kebaikanmu sendiri. Apa yang harus aku lakukan jika suatu hari kamu melihat tuan muda yang memiliki reputasi baik dan jatuh ke dalam godaan? Hei, aku belum selesai berbicara. Pernikahan itu palsu, dan gelarnya kosong. Namun, apa bedanya jika seluruh dunia percaya itu benar? Ini terlalu tidak adil untuknya, bisik si King Yue pada dirinya sendiri saat air mata mengalir di pipinya. Dia baru saja mulai menumbuhkan ketenarannya di alam dewa. Bagaimana aku bisa menjadi orang yang melemparkannya ke dalam bayang-bayang dan menghancurkan masa depannya? Ibu, ayah angkat King Yue tidak berbakti, aku hanya bisa menebus kesalahan seumur hidupku. Setiap kata yang dibisikkan si King Yue menusuk hati Yun Ce. Kembali ke istana surgawi bulan vanishing, si King Yue telah menjelaskan semuanya kepadanya dengan nada dingin dan tenang. Dia sudah tahu saat itu bahwa si King Yue harus membuat keputusan yang menyakitkan sebelum melakukan aksi yang dia lakukan, tetapi baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa sulit dan menyakitkannya itu. Di satu sisi,
Itu adalah keinginan terakhir ibunya untuk menikah dengan baik dengan Yue Wuya. Dia juga berhutang budi pada Yue Wuya, belum lagi sepertinya ada semacam hubungan darah yang aneh di antara mereka. Di sisi lain, dia berjanji kepadanya bahwa dia akan tetap setia, dan upacara pernikahan, meskipun itu palsu, akan sangat menyakitinya dan membuat masa depannya berantakan. Pada akhirnya, dia telah memilihnya dan mengubur rasa bersalah dan penyesalan yang berat dan berat itu jauh di dalam hatinya. Dia tidak pernah membiarkan dia membawa bahkan sedikit pun dari beban ini. Adegan itu dipercepat. Dia melihat dirinya dan Xia Qingyue melarikan diri dari alam Dewa Bulan di Istana Langit Bulan yang hilang. Qianye Yinger mencegat mereka di tengah jalan. Dia ditanamkan dengan tanda pengharap kematian jiwa Brahma. Dia memohon pembebasan yang manis sementara dia berlutut di depan tanah terlarang samsara. Setelah menyerahkannya ke Sensi dan kembali ke alam Dewa Bulan, Xia Qingyue berlutut di depan Yue Wuya dan menunggu hukumannya. Namun, alih-alih kemarahan dan hukuman yang meledak-ledak yang dia harapkan, Yue Wuya hanya mengeluarkan tawa tak berdaya dan berkata, "Tidak bisakah kamu setidaknya mencoba untuk meminta pengampunan atau menggosok bahuku atau semacamnya, Qingyue? Keras kepalamu ini sama sekali tidak seperti ibumu." Pada titik ini, jelas bahwa kasih sayang, toleransi, dan kasih sayangnya pada Xia Qingyue jauh melampaui apa yang diharapkan orang lain dari seorang ayah angkat. Waktu berlalu. Setahun kemudian, prediksi kematian Yue Wuya menjadi kenyataan. Dia telah meninggal dalam pelukan Jasmine. Dia menyaksikan Yue Wuya yang sekarat berjuang sampai nafas terakhirnya untuk mentransfer kekuatan ilahi Tiang Ungu ke Xia Qingyue. Sayangnya, kematiannya datang begitu cepat sehingga dia tidak dapat membuka jalan yang telah dia persiapkan untuk penyelesaian Xia Qingyue. Ketika dia meninggal, dia berbicara kepada Xia Qingyue bukan tentang harapannya untuknya dan harapannya tentang masa depan, tapi benci untuk Xia Hongyi. Ya, dia tidak pernah keluar dari situ. Di saat-saat terakhirnya, dia meneteskan air mata yang tidak pernah dia keluarkan di depan Yue Wugu dan meninggal dalam kebencian. Tidak ada orang yang tidak menyaksikan ini dengan mata kepala sendiri yang dapat membayangkan bahwa kehidupan Kaisar Dewa Bulan akan berakhir dengan cara yang tragis. Di hari yang sama, Yue Wugu bunuh diri atas nama cinta. Yun Ce menyaksikan Xia Qingyue memegang tubuh Yue Wugu dan menangis tak terkendali. Cermin perunggu yang Yue Wugu pegang di dadanya menjadi kenang-kenangan ibunya. Menanggung rasa bersalah dan penyesalan terhadap ibu dan ayah angkatnya, dan menghadapi perlawanan besar-besaran dari alam Dewa Bulan itu sendiri, Xia Qingyue menjadi benar-benar sendirian di alam dewa. Meskipun mengetahui bahwa keputusannya akan ditolak oleh semua orang di alam Dewa Bulan, Xia Qingyue masih mengubur tubuh ibunya di sebelah tubuh Yue Wuya di makam kekaisaran. Dia kemudian berlutut di depan makam selama 3 hari 3 malam. Yun Ce menyaksikan setiap detiknya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun atau mengalihkan pandangannya sekalipun. Kalau saja dia bisa berdiri di sisinya saat itu, setidaknya dia bisa menanggung sedikit rasa sakit di hatinya. Lama kemudian, Xia Qingyue akhirnya bangkit. Tiba-tiba, tubuhnya mulai kejang tak terkendali sampai dia jatuh kembali ke lututnya. Getaran mengguncang matanya yang sebelumnya mati menjadi kekacauan total juga. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Meskipun itu hanya kenangan, Yun Ce hampir merasa seperti kejang yang tidak wajar dari jiwa Xia Qingyue juga terjadi di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Qingyue? Dia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Gemetarnya terus bertambah dan semakin hebat, dan dia sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padanya? Yun Ce berteriak di dalam lautan jiwanya sendiri. Pada saat inilah suara wanita sementara itu berbicara. Dia telah mewarisi kekuatan ilahi Tiang Ungu dengan sempurna dan dalam waktu yang sangat singkat berkat 9 tubuh indahnya yang mendalam. Pikirannya juga sangat terguncang oleh semua tragedi yang menimpanya. Akibatnya, Heart of Snow Glass-nya mulai terbangun dengan cepat juga. Petik 2. Memiliki hati seperti kaca mengkilap berarti tidak ternoda oleh kotoran dunia. Dia merasakan kebenaran di bawah ketiadaan, lebih cepat dari yang kamu lakukan, dan bahkan lebih cepat dari yang aku perkirakan. Kebenaran di bawah ketiadaan. Yun Ce melihat sekeliling dengan bingung. Apa artinya? Sejak kamu mulai berkultivasi dengan panduan surga yang menentang dunia, kamu juga secara bertahap memahami kebenaran, bukan? Suara wanita itu menjawab, aku. Yun Ce berseru kaget. Namun,
Sebelum dia bisa merenungkan kata-katanya, Xia Qingyue dalam ingatannya akhirnya berhenti bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia seharusnya mengeluarkan setiap air mata yang ada di tubuhnya, tetapi air mata itu membanjiri pipinya lagi dalam waktu singkat. Kamu benar-benar ayahku, kamu benar-benar ayahku. Dia hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya tanpa menangis di sela-selanya. Ledakannya juga menyebabkan Yun Ce mengalami keterkejutan yang lama dan mendalam. Apa yang dia lihat? Kamu benar-benar ayahku, katanya. Itu hanya bisa berarti satu hal. Apakah Yue Wuya sebenarnya ayah kandungnya? Perpaduan sempurna antara dua darah itu bukanlah sebuah kebetulan. Tapi, Xia Hongyi dan Yue Wugu baru memiliki Xia Qingyue di tahun ketiga mereka bersama. Yue Wugu sendiri bersumpah kepada Xia Qingyue bahwa dia dan Yue Wuya bahkan tidak pernah tidur bersama. Ini semua adalah bukti yang tidak dapat disangkal. Itu sebabnya Xia Qingyue tidak yakin bahwa Yue Wuya adalah ayah kandungnya meskipun tangannya telah melewati penghalang yang hanya bisa dilewati oleh keturunan langsung Yue Wuya, dan darah mereka telah menyatu. Apakah Yue Wugu dan Xia Hongyi sama-sama berbohong, atau tidak heran, kamu mengizinkanku untuk dekat denganmu dan bergantung padamu seperti milikmu sendiri. Tidak heran, kamu menyayangiku dan memaafkanku tidak peduli apa yang aku lakukan. Bagaimanapun juga, aku benar-benar putrimu, aku telah menerima begitu banyak cinta darimu. Tapi aku tidak bisa memanggilmu ayah saat kamu masih hidup. Dan aku, bahkan telah merusak keinginan terakhirmu dan ibu. Air mata tak henti-hentinya, dan setiap kata diucapkan dengan darah. Setelah Yun Ce kembali ke alam dewa dan bertemu dengan Xia Qingyue sekali lagi, Xia Qingyue menggambarkan kematian Yue Wuya dan Yue Wugu dengan tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak meneteskan air mata atau menunjukkan sedikit pun kesedihan. Dia juga tidak menyebutkan bahwa Yue Wuya adalah ayah kandungnya. Air mata, dosa, rasa sakit, penyesalan, dia telah mengubur semuanya di dadanya. Tiba-tiba, rasa dingin yang mengerikan mencengkeram hati Yun Ce. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ayah, ibu dan putrinya, tidak satu pun dari mereka yang meninggal dengan baik. Seolah-olah mereka telah dikutuk oleh takdir yang kejam itu sendiri. Cahaya menjadi gelap, dan angin semakin kencang. Seolah-olah dunia sendiri menangis demi dia. Beberapa waktu kemudian, isak tangis Xia Qingyue akhirnya melambat hingga berhenti. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap ruang di depannya, matanya benar-benar kosong. Butuh waktu yang tidak terbatas sebelum mereka akhirnya mendapatkan kembali fokus mereka. Namun hal itu tidak berhenti sampai di situ saja. Matanya semakin tajam hingga menyerupai sepasang pisau dingin. Ibu, katanya pelan, gelung fana hanya memberimu kepahitan dan kesedihan. Semoga itu menjadi pertanda bahwa masa tinggalmu dan ayah di akhirat penuh dengan kebahagiaan yang tiada habisnya. Adapun kebencian dan balas dendam yang kamu tinggalkan, aku akan mengklaimnya sebagai penggantimu. Ayah, kamu tidak dapat melindungi ibu dalam keadaan fana ini. Pastikan, jangan pernah kehilangan dia lagi di akhirat. Adapun alam dewa bulan yang kamu curahkan hati dan jiwamu untuk melindunginya, aku akan melindunginya menggantikanmu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menekan ujung jarinya ke tempat jantungnya berada. Kemudian, dia berkata dengan suara senyap seperti angin, aku, Xia Qingyue, dengan ini bersumpah bahwa aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk memenuhi dua permintaan. Yang pertama adalah membunuh Qianye, dan yang kedua adalah melindungi alam dewa bulan. Jika saya gagal memenuhi satu pun sumpah ini, semoga dunia memukul saya, dan samsara selamanya tidak diberikan kepada saya. Dia menusukkan jarinya ke jantungnya, mengeluarkan darahnya dan mengukir sumpah darah di batu nisan orang tuanya. Yun Ce merasakan tikaman pada jiwanya sendiri, dan tidak bisa berhenti gemetar bahkan dalam waktu lama. Xia Qingyue bersumpah untuk membunuh Qianye dan melindungi alam dewa bulan. Namun, dia telah menyelamatkan Qianye dari kematian. Dan dia telah menghancurkan alam dewa bulan dengan tangannya sendiri. Xia Qingyue benar-benar memegang nyawa Qianye Yinger saat itu, tapi dia memilih untuk menunda balas dendamnya selama 1000 tahun demi dia. Hasil dari pilihan itu adalah, di dunia nyata, tubuh Yun Ce bergetar seolah sedang mengalami badai salju yang dahsyat. Darah menetes ke giginya yang terkatup. Tidak ada yang bisa membayangkan penyiksaan mental seperti apa yang dia alami saat ini. Kembali ke lautan jiwa, Xia Qingyue bangkit sekali lagi. Ketika dia berbalik, air matanya pecah seperti bintang, dan jarum ungu di pupilnya bersinar cukup tajam untuk
Menghancurkan jiwa. Meskipun penglihatannya gemetar dan kabur, Yunce masih melihat Xia Qingyue yang benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu. Transformasinya terjadi secepat mungkin dan bersifat absolut. Dalam 3 tahun berikutnya, alam Dewa Bulan menyambut Kaisar Dewa Bulan baru yang memegang mutiara mengkilap bulan kekaisaran dan wasiat mantan Kaisar Dewa, namun tidak ada yang menerimanya. Itu juga akan menjadi saksi kebangkitan Kaisar Dewa Bulan yang baru dan akibat dari kekejamannya. Setelah mengubur Yue Wuya dan Yue Wugu, Xia Qingyue menerima Imperial Moon Glaze Pearl dari Yue Wuji dan secara resmi menjadi Moon God Emperor. Xia Qingyue hampir tidak memiliki pendukung, dan hampir semua orang di seluruh alam Dewa Bulan menolaknya. Itulah mengapa tindakan pertamanya sebagai Kaisar Dewa Bulan mengejutkan mereka semua. Ketika putra mahkota Dewa Bulan, Yue Xuange tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya, dia tidak memilih ketahanan, kesopanan palsu, atau perlawanan heroik. Pilihannya adalah cahaya ungu yang menghantam putra mahkota Dewa Bulan dalam satu serangan. Kejahatan menentang Kaisar Dewamu adalah kematian. Apa alasan dia harus mengeksekusi putra mahkota Dewa Bulan? Itu dia, dan itu berlaku untuk semua orang. Baru 9 hari sejak Xia Qingyue mewarisi Divine Power dari Purple Pylon milik Yue Wuya. Namun, kekuatan yang dia pancarkan sudah mengguncang Dewa Bulan sampai ke intinya. Tebasan Xia Qingyue tidak hanya memotong kepala ular itu, tetapi juga keraguan Yue Wuji. Dewa Bulan yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Dewa Bulan sebelumnya melemparkan seluruh bebannya ke belakang Xia Qingyue sejak saat itu. Kematian mendadak putra mahkota Dewa Bulan berarti bahwa faksi anti Xia Qingyue telah kehilangan inti mereka bahkan sebelum mereka secara resmi bangkit memberontak. Setelah itu hanya masalah menghancurkan mereka satu demi satu. Dia mengkonsolidasikan kekuatannya di setiap langkah, dan dia tidak pernah gagal untuk memukul paku pada akhirnya. Dewa Bulan lainnya datang untuk menghormati atau sangat takut padanya, tetapi kuncinya adalah bahwa mereka semua akhirnya tunduk padanya, dan penyerahan mereka sama dengan penyerahan alam Dewa Bulan. Bukannya tidak ada suara perlawanan sama sekali, tapi apa jadinya jika tidak ada kekuatan penting yang mendukung mereka? Perselisihan sipil alam Dewa Bulan telah berakhir dalam waktu kurang dari 2 tahun. Itu adalah periode yang sangat singkat yang tidak seorang pun berpikir itu mungkin sampai dia melakukannya. Kemampuan Qiu Yao untuk menguasai hati manusia dan mengendalikan situasi apapun berasal dari akumulasi pengalaman selama puluhan ribu tahun. Namun, Xia Qingyue belum menjadi pemimpin bahkan 1 hari sebelum kenaikannya. Meskipun dia telah mewarisi ingatan kunci dari Kaisar Dewa Bulan sebelumnya ketika dia menerima mutiara mengkilap bulan kekaisaran dan begitu mengenal Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan seperti punggung tangannya, keterampilan yang dia tunjukkan dan prestasi yang telah dia capai adalah, terus terang, tidak mungkin. Bahkan Qiu Yao tidak bisa melakukan lebih baik tanpa menggunakan jiwa Kaisar Iblis Nirvana miliknya. Kebangkitan Heart of Snow Glaze Glass, kebenaran yang dia rasakan di balik ketiadaan. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang dia lihat? 3 tahun berlalu dalam Recollection of Nothingness. Itu sekitar waktu Yunce kembali ke alam dewa. Sebagai hasil dari pengkhianatan Huo Poyun, dia terungkap saat dia kembali ke alam lagu salju. Xia Qingyue melakukan 2 hal saat dia mendengar berita itu. Pertama, dia memikat Kaisar Dewa Surga Abadi ke alam lagu salju. Kemudian, dia secara pribadi menghentikan Qianye Yinger. Hal-hal di Snow Song Realm berjalan lebih baik dari yang diharapkan, tetapi Zhou Suzi akan menyelamatkan Yunce bahkan jika musuh Anyin tidak cukup kuat untuk memotong lengan Luo Guxi. Qianye Yinger sejauh ini merupakan elemen yang lebih berbahaya di antara keduanya, tetapi Xia Qingyue juga telah menghentikannya dengan sempurna. Konsekuensinya tidak akan terbayangkan jika salah satu musuh bebuyutannya berhasil menangkapnya, tapi dia memperlakukannya seperti tidak ada apa-apanya ketika dia berbicara dengannya tentang hal itu. Beberapa waktu kemudian, mereka memasuki alam Dewa Surga Abadi dan berpartisipasi dalam sidang umum Surga Abadi untuk membahas tindakan dan tindakan yang akan diambil terhadap bencana merah. Yang membuat Yunce heran, Xia Qingyue sudah waspada terhadap Long Bai saat itu. Kirim perintah untuk menyelidiki pembantaian keluarga yang telah terjadi di alam Dewa Naga baru-baru ini, terutama waktu dan lokasi insiden pertama, jika memungkinkan, beritahu para pria untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mencari jejak energi di setiap kejahatan pemandangan. Semakin detail laporannya, semakin baik. Kirim saja perintah untuk menyelidiki insiden ini dengan sumber daya apapun yang kita miliki.
Segala sesuatu yang lain bisa menunggu sampai kita mendapatkan hasil. Di alam Dewa Surga Abadi, setelah percakapan singkat mereka, dia melihat dia memperhatikan kepergiannya dan menghela nafas panjang. Harta karun yang tak ternilai, kecemburuan Raja Naga, dan racun Kianyai, seluruh alam semesta akan menyerangnya setelah bencana Crimson berakhir. Apa yang harus aku lakukan untuk melindunginya? Sebuah pelanggaran muncul di dinding Primal Chaos, dan Kaisar Iblis Pemukulan Surga kembali. Semua kaisar dewa dan raja kerajaan menekuk lutut mereka dan gemetar ketakutan. Xia Qingyue juga berlutut, tapi itu bukan satu-satunya hal yang dia lakukan. Dia telah menyembunyikan mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi tepat di atas selempang ungunya dan menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna dengan aura dewa bulan dewanya. Tidak ada yang tahu bahwa dia mengukir adegan Kaisar Dewa berlutut, dan Yun Ce berbicara kepada Kaisar Iblis dengan mutiara. Itu adalah adegan di Illusory Glaze Imagery Jade pertama. Setelah Yun Ce kembali ke alam lagu salju, dia melaporkan bahwa Kaisar Iblis Pemukulan Surga tidak akan membawa malapetaka pada Primal Chaos. Sementara para dewa kaisar dan raja kerajaan menghujani Yun Ce dengan pujian dan memanggilnya Mesias anak dewa, Xia Qingyue merekam dengan mutiara gambar mengambang bulan tersembunyi lainnya. Begitulah adegan di Illusory Glaze Imagery Jade kedua terjadi. Selanjutnya, Xia Qingyue membuat Qianye Fantian terpojok melalui campuran cerdas antara kebenaran dan kebohongan dan berhasil mengubah Qianye Yinger menjadi budak Yun Ce. Pada hari yang sama, tepat setelah Yun Ce meninggalkan alam Dewa Bulan, Kaisar Iblis Pemalu Surga tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar Iblis Pemukulan Surga telah dengan paksa menjelajahi ingatan Xia Qingyue karena dia penasaran dengan wanita yang memiliki hati dari kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah. Kemudian, dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Yun Ce. Xia Qingyue, aku belum pernah melihat nasib yang begitu menyedihkan sebelumnya sepanjang hidupku, bahkan aku, yang telah mengalami malapetaka karena dibuang di luar Primal Chaos, merasa sedih untukmu. Bagian yang paling menyedihkan adalah ketika kamu akhirnya merasakannya, kamu benar-benar memutuskan untuk mematuhinya. Cahaya di mata iblis Jie Yuan berubah lebih suram, apakah itu karena kamu merasa bahwa kamu tidak bisa menahannya, atau... apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau tidak ingin mengerti? Tapi karena kamu, aku tahu rahasia yang seharusnya tidak aku ketahui, haha, hal yang disebut takdir ini benar-benar luar biasa, sungguh luar biasa. Kaisar Iblis Pemukulan Surga telah meninggalkan Primal Chaos, Crimson Calamity telah berakhir, dan Xia Qingyue telah jatuh ke dalam Abyss of Nothingness. Namun, Yun Ce tidak tahu apa maksud dari kata-kata misterius Kaisar Iblis Pemukulan Surga kepada Xia Qingyue. Tidak sedikit pun, Kaisar Iblis Pemukulan Surga kemudian menggunakan penusuk dunia untuk memindahkan Xia Qingyue dari alam Dewa Bulan. Hal berikutnya yang dia tahu, mereka telah muncul di dunia kegelapan dan kegelapan yang tak terbatas. Wilayah Ilahi Utara, Kaisar Iblis Pemukulan Surga menyaksikan sangkar tanpa cahaya di depannya dan berbicara dengan suara sedih, marah, namun tak berdaya. Aku tidak bermaksud menyakiti Moe ketika aku menghadiri pertemuan itu, tetapi dia membuat jebakan dan mengeluarkan aku dan klan aku dari Primal Chaos. Meskipun demikian, aku tidak dapat menemukan apapun selain pujian untuk pria di semua catatan sejarah yang pernah aku lihat, lelucon yang luar biasa. Jika bukan karena Yun Ce, jika aku tidak peduli jika nama Nisuan ternoda karena aku, kekuatan, kemauan, dan keturunan Moe dan Sike, aku akan dengan senang hati memusnahkan semua yang berhubungan dengan ras dewa dari dunia ini selamanya. Itu adalah adegan di Illusory Glaze Imagery Jade keempat. Itu telah merekam monolog Heaven's Meeting Devil Emperor. Namun, bagian-bagian yang ditinggalkan dari rekaman itu yang mengguncang pikiran Yun Ce. Sepertinya sudah waktunya bagiku untuk pergi, sama enggannya denganku untuk melakukannya. Kaisar Iblis Pemukulan Surga tampaknya berkata pada dirinya sendiri, itulah yang diinginkan Nisuan dan Yun Ce, meskipun, aku berharap ada cara lain. Saat itu, Kaisar Iblis Pemalu Surga hanya berjanji bahwa dia tidak akan membahayakan dunia. Dia tidak pernah benar-benar mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Primal Chaos. Untuk waktu yang lama, Yun Ce berpikir bahwa Kaisar Iblis Pemalu Surga telah memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri setelah menyadari kehancuran bertahap yang disebabkan oleh kehadirannya di banyak alam, dan demi Honger dan Yuer. Dia tidak tahu bahwa pilihan itu dibuat setelah bertemu Xia Qingyue. Apa yang dia lihat di Xia Qingyue? Meninggalkan, Xia Qingyue bertanya,
aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Kaisar Iblis Senior. Dengan kekuatanmu, kemanapun kamu pergi secara otomatis akan menjadi duniamu. Kaisar Iblis Pemukulan Surga mengklarifikasi, aku akan meninggalkan Primal Chaos secara permanen bersama anggota klan aku. Dunia ini bukan lagi milik kita, dan bahkan jika itu milik kita, kita tidak akan pernah bisa menghancurkannya selama dia masih ada. Senyum aneh muncul di wajah Kaisar Iblis Pemalu Surga. Memikirkan bahwa dia masih ada di dunia ini. Apa yang tidak dapat menemukan kata untuk melanjutkan kalimatnya, Kaisar Iblis Pemalu Surga mengakhirinya dengan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Aku seharusnya tahu saat Yun Ce menggunakan energi profound cahaya dan energi profound gelap pada saat yang sama, tapi sekali lagi, aku masih tidak akan menebak kemungkinan itu bahkan jika aku memiliki 1.000.000 kepala lagi. Lagi pula, siapa yang mengira kemungkinan yang paling mustahil adalah kebenaran? Xia Qingyue tidak bertanya siapa, dia, yang dibicarakan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga. Dia memperhatikan wajah bekas luka Kaisar Iblis dan bertanya, kebajikan Kaisar Iblis Senior akan diingat selamanya. Namun, jika kamu tidak keberatan, aku memiliki satu permintaan yang memalukan untuk dibuat. Oh, ketika kamu berbicara kepada dunia tentang kepergian kamu, aku harap kamu dapat memberitahu mereka bahwa keputusan kamu didorong oleh upaya Yun Ce. Yun Ce, Kaisar Iblis Pemalu Surga memperhatikannya untuk waktu yang lama sebelum. Tersenyum dengan emosi yang campur aduk. Aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak memintaku. Batu pencitraan mendalam yang agak tersembunyi yang kamu bawa pada orang kamu adalah demi dia, bukan? Petik 2. Sangat menarik bahwa gangguan yang telah diterapkan pada kamu tidak melibatkan emosi kamu. Sangat menarik memang. Sungguh memalukan bahwa aku tidak punya cukup waktu lagi. Aku benar-benar ingin menyaksikan akhirmu dengan mataku sendiri. Terima kasih telah menghiburku, Kaisar Iblis Senior. Xia Qingyue membungkuk sedikit untuk berterima kasih sebelum mengajukan pertanyaan yang sangat aneh. Senior, apakah mungkin bagi kamu untuk memberitahu aku apa ini gangguan pada orang aku? Kaisar Iblis Pemukulan Surga terus menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Aku tidak akan memberitahumu karena kasihan padamu. Faktanya, semakin lama kamu mempelajarinya, semakin baik, meskipun, sepertinya kamu tidak jauh dari memahami keseluruhan kebenaran. Jika kamu benar-benar tidak beruntung, kamu mungkin akan menyadarinya dalam 2 atau 3 tahun. Xia Qingyue, kamu sudah dalam keadaan di mana kamu seharusnya menyadari sesuatu bahkan jika kamu belum merasakan seluruh kebenaran. Atau lebih tepatnya, kamu sengaja menghindar darinya karena takut bahwa kebenaran akan kejam di luar kemampuan kamu untuk menerima. Mata Xia Qingyue bergetar hebat. Lama kemudian, dia bertanya dengan suara pelan, dulu, aku tidak pernah percaya pada takdir. Hari ini, aku ingin tahu, apakah mungkin untuk menentang nasib seperti ini. Petik 2. Sebelum itu, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah kamu ingin menentangnya. Kaisar Iblis Pemalu Surga membalas. Xia Qingyue tidak menjawab. Aku tidak dapat menjawab pertanyaan kamu, Kaisar Iblis Pemalu Surga melanjutkan. Adapun pertanyaan kamu kepada aku, kamu dapat menjawabnya setelah kamu memahami seluruh kebenaran, aku sangat menantikan pilihan kamu. Kaisar Iblis Pemukulan Surga menatap kehampaan redup di atasnya. Dunia ada karena keseimbangan. Di mana ada keberadaan, di situ ada kepunahan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kegelapan. Sama saja, takdir memiliki pasangannya sendiri. Petik 2 tanda tanya petik 2. Xia Qingyue tampak bingung. Pada saat inilah Kaisar Iblis Pemalu Surga mengulurkan tangannya ke arah Xia Qingyue. World Piercer dan lempengan hitam pekat perlahan melayang ke arahnya. Senior, Xia Qingyue berseru heran. Dia tidak mengulurkan tangannya untuk menerima barang-barang itu. The World Piercer adalah artefak Nisuan. Ketika kami mengkonfirmasi cinta kami, dia memberi aku World Piercer, dan aku memberinya Sky Poison Pearl. Suara Kaisar Iblis Pemalu Surga berubah lembut. Begitulah cara aku dan anggota klan aku dapat bertahan hidup di luar Primal Chaos untuk waktu yang lama. Itulah alasan aku berhasil menjaga kewarasan aku selama beberapa juta tahun. Jika cinta adalah keberuntungan, maka cinta itu tidak akan berubah sampai akhir hayatnya. Jika cinta adalah luka, maka jiwa akan terluka selama 10 kehidupan. Jika cinta adalah kesengsaraan, maka bahkan dewa atau Buddha pun tidak dapat bertahan darinya. Kau telah menyaksikan pilihanku, Xia Qingyue.
Biarkan World Piercerku menjadi saksi dari pilihan terakhirmu. Aku akan memberikan Yunce panduan surga yang menentang dunia ini, tapi setelah kamu, aku memutuskan untuk berubah pikiran. Dia bisa merasakan seluruh kebenaran setelah kamu membuat pilihan kamu. Ada kilatan merah, dan Kaisar Iblis Pemukulan Surga dan Xia King Yue menghilang. Yunce hanya bisa menatap kegelapan tak terbatas di depannya dengan perasaan yang sama tersesatnya. 1924 pilihan, 1. Setelah mendapatkan World Piercer dari Heaven's Meeting Devil Emperor, tempat pertama dia berteleportasi adalah alam Dewa Naga. Tanah terlarang samsara disegel oleh penghalang yang telah didirikan oleh Raja Naga sendiri, tetapi Xia King Yue bahkan tidak pernah melakukan kontak dengannya sejak dia menggunakan World Piercer. Pada saat itu, tanah terlarang samsara telah menjadi taman layu yang telah kehilangan semua cahaya sucinya. Dia tanpa suara melangkah menuju kediaman kecil tempat Sen Si dulu tinggal. Itu tidak mungkin untuk dilewatkan. Itu adalah satu-satunya tempat dengan bunga-bunga yang subur dan berwarna cerah. Di tengah semak bunga ada genangan darah. Sudah bertahun-tahun sejak darah itu tumpah, tetapi masih basah dan berkilauan dengan sedikit energi yang mendalam. Lagi pula itu bukan salah persepsi atau delusiku, bisiknya pada dirinya sendiri. Kebencian Long Bai terhadapnya, jauh melebihi skenario terburuk yang pernah kubayangkan. Jika Kaisar Iblis Pemalu Surga tidak kembali ke Primal Chaos, dia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri. Ketakutan sedingin es mengintai di dalam hatinya. Itu benar, jika bukan karena Crimson Calamity, Long Bai pasti sudah membunuh Yunce. Pada saat itu, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Untungnya, dia memiliki bayi jahat untuk melindunginya sekarang. Itu adalah penghiburan terbesarnya. Bayi jahat tidak diragukan lagi adalah jimat terbesar Yunce selain Qianye Yinger. Dia perlahan mengamati taman yang layu dengan persepsi spiritualnya. Segera, matanya terkunci pada tumpukan bambu yang hancur. Itu adalah rumah bambu tempat Sen Si dulu tinggal, dan tempat dia dan Yunce menjadi satu. Itu tidak lebih dari reruntuhan sekarang. Xia King Yue berjalan ke sana dan membuat gerakan mengetuk dengan jarinya. Sepotong bambu utuh terbang keluar dari tumpukan dan jatuh ke tangan Xia King Yue. Terukir di permukaannya adalah sebuah puisi dengan tulisan tangan yang indah. Dia, awan yang aneh, bertemu asap cerah dan melihat cahaya. Dia, cahaya fajar pertama, mengusir angin kekacauan dan memelihara awan aneh. Bersama, mereka tidur di atas hamparan bunga sebagai satu kesatuan. Kejutan melintasi fitur Yunce. Itu adalah puisi yang dia bacakan tanpa berpikir setelah dia tidur dengan Sen Si untuk pertama kalinya. Sen Si telah memolesnya dengan senyum yang tampak biasa pada saat itu, jadi dia tidak berpikir bahwa dia akan mengukirnya di sebatang bambu. Kemungkinan besar itu terjadi setelah dia meninggalkan tanah terlarang samsara. Apakah itu caranya, mengingatnya? Dia tidak menemukan potongan bambu ini ketika dia dan Qianye Yinger memasuki tanah terlarang samsara. Apa yang mereka temukan adalah dua potongan bambu lainnya yang terkubur dalam. Salah satunya memiliki kata Si terukir di dalamnya, dan yang lainnya adalah Yun. Xia King Yue menatap potongan bambu untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, dia menyimpannya alih-alih mengembalikannya ke tempatnya. Yunce, Xia King Yue tidak berlama-lama. Dia berbalik dan hendak berteleportasi ketika tiba-tiba, cahaya surgawi Crimson dari World Piercer memudar, dan dia mengalihkan pandangannya ke darah Sen Si. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan mengepal. Sinar cahaya ungu mengangkat selusin manik-manik darah ke udara sebelum semuanya menghilang ke telapak tangannya. Di permukaan, genangan darah tampak sama seperti sebelumnya kecuali lebih kering. Aku berdoa, agar aku tidak perlu menggunakan ini, bisiknya sebelum benar-benar menghilang dari tanah terlarang samsara. Dia tidak meninggalkan satu jejak pun. Di ruang alam bawah di selatan wilayah ilahi selatan, Xia King Yue melayang di luar angkasa sambil menonton sebuah planet kecil yang memancarkan cahaya biru melamun. Sebuah planet yang sebagian besar terdiri dari air dan dengan penampilan, aura, dan bahkan lingkungan spasial yang mirip dengan bintang kutub biru. Dia membisikkan namanya, Bintang Air Langit. Ini adalah pilihan yang cukup baik. Dia menutup matanya sebelum melanjutkan dengan suara kering, meskipun tujuan kamu dipilih adalah yang paling kejam dan tidak adil. Aku harap bahwa aku hanya terlalu khawatir. Setelah Kaisar Iblis Pemukulan Surga pergi, dan semuanya menjadi neraka,
Yun Ce melihat Xia Qingyue mencarinya seperti orang gila setelah dia diteleportasi oleh Void Illusion Stone. Begitu dia keluar dari persepsi semua orang, dia segera berteleportasi ke wilayah bintang dan memindai seluruh ruang untuknya. Dia mengulangi ini setidaknya puluhan kali sampai akhirnya, dia mengekang dorongan hatinya untuk melanjutkan semua yang dia miliki. Itu karena dia perlu menyelamatkan Divine Power Spatial World Piercer untuk sesuatu yang lebih penting daripada mencarinya. Dia berteleportasi ke timur wilayah ilahi timur dan tiba di dunia asalnya, bintang kutub biru. Cahaya ungu di matanya tumbuh begitu terang sehingga pupil matanya tampak seperti batu giok gelap. Kekuatan beredar ke seluruh tubuhnya. Dia menuangkan semuanya ke dalam World Piercer di tangannya. Spirit of the World Piercer, tolong, bangun. 1 napas, 2 napas, 10 napas, akhirnya. World Piercer mengeluarkan suara melengking yang hampir terdengar seperti tangisan seseorang, dan cahaya merah yang mewakili kekuatan ilahi spasial terbesar di alam semesta saat ini menyelimuti seluruh bintang kutub biru. Pada saat yang sama, lorong spasial yang melintasi hampir setengah dari Primal Chaos mulai terbuka perlahan. Di sisi lain dari lorong spasial adalah tempat ruang selatan wilayah ilahi selatan dan bintang air langit berada. Namun, ketika cahaya merah tua sepenuhnya menyelimuti bintang kutub biru, tangisan World Piercer tiba-tiba menjadi lebih lemah dan tegang, dan harta karun surgawi itu sendiri bergetar hebat di tangan Xia Qingyue. Sui Meiyin pernah memberitahu Yun Ce bahwa membangkitkan roh World Piercer dari tidurnya dengan kekuatan alam semesta primordial, kemudian memaksanya untuk menggunakan energi ilahi spasial World Piercer akan sangat merusaknya, terutama karena itu sangat lemah sejak awal. Meski begitu, berpindah 2 planet melintasi jarak yang membentang hampir setengah dari Primal Chaos masih merupakan tugas yang hampir mustahil. Dalam kata-kata Sui Meiyin, itu mungkin sebuah keajaiban yang tidak akan pernah bisa direplikasi lagi. Sekarang Yun Ce menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa harga keajaiban itu bukan hanya kerusakan berat yang diderita oleh roh penusuk dunia. Bahkan tidak dekat, jeritan roh penusuk dunia terus bertambah nyaring sampai benar-benar menyayat jiwa. Jika teleportasi planet ini gagal di sini, itu tidak akan pernah bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Menguatkan dirinya, Xia Qingyue memuntahkan seteguk darah tepat di World Piercer. Pada saat yang sama, sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari tubuhnya seolah-olah dia akan meledak di sana dan kemudian. Itu sangat terang bahkan menembus cahaya merah World Piercer untuk sesaat. Itu adalah kilatan ungu yang ditangkap Yun Wuxin dengan Eternal Imagery Stone. Meskipun kilatan ungu yang hebat hanya berlangsung sesaat, kekuatan ilahi spasial World Piercer tumbuh jauh lebih besar secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, aura Xia Qingyue hampir tidak ada. Wilayah bintang bergetar, dan cahaya merah tua dengan cepat memudar menjadi tidak ada. Namun, planet biru berair di depannya bukan lagi bintang kutub biru. Di kejauhan, bintang air langit tampak sangat mirip dengan bintang kutub biru. Faktanya, Xia Qingyue sendiri harus memastikan berkali-kali bahwa dia tidak gagal dalam teleportasi planet. Kemudian, harga teleportasi planet menyusulnya. Kulitnya berubah pucat pasi, dan tubuhnya menjadi sangat lemah sehingga dia bahkan tidak mampu menahan badai spasial yang bertiup ke arahnya. Dia terhuyung-huyung saat darah dengan cepat mewarnai lebih dari setengah jubah ungunya menjadi merah. Saat cahaya ungu di pupilnya memudar menjadi hampir tidak ada, dia mengeluarkan bisikan lemah. Ini adalah dosa yang tak terampuni, aku hanya bisa menghabiskan sisa hidupku, membayarnya dengan dia. Tidak dapat bertahan lebih lama lagi, World Piercer memancarkan warna merah yang lemah dan membawanya kembali ke alam Dewa Bulan. Bang! Dia jatuh berlutut begitu dia kembali ke kamar tidurnya. Jubah ungunya telah sepenuhnya berlumuran darah pada saat ini, dan tidak ada jejak warna aslinya yang terlihat dimanapun. Dia terengah-engah untuk waktu yang lama sebelum dia berjuang kembali berdiri. Kemudian, dia mengaktifkan formasi mendalam berwarna ungu di bawah kakinya dan memandikan dirinya sepenuhnya dalam cahaya ungu. Itu adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sejak lama. Namun, dia bahkan tidak bisa memulihkan diri selama 20 jam sebelum dia diganggu sekali lagi. Itu adalah Lian Yue yang mendekatinya dengan kecepatan tinggi, dan dia telah memerintahkannya untuk tidak mengganggunya kecuali dia memiliki berita baru tentang Yun Ce. Pakaiannya yang berlumuran darah hancur berkeping-keping di dalam formasi mendalam, memperlihatkan kulitnya yang sempurna sesaat sebelum digantikan oleh satu set jubah ungu baru.
Lian Yue kemudian melaporkan bahwa Kaisar Dewa Surga Abadi dan Raja Naga sedang bepergian ke bintang kutub biru bersama-sama. Dia membuka matanya, kilauan ungu di pupilnya telah hidup kembali. Saat formasi mendalam memudar dan dia bangkit, dia memerintahkan, panggil Yue Wuji kepadaku sekarang. Katakan padanya bahwa kita akan segera berangkat. Bencana telah terjadi terlalu dini. Dia menggunakan sisa-sisa kekuatan ilahi tiang ungu yang baru saja dia lahirkan kembali untuk menyatukan tubuhnya. Saat ini, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mengungkapkan kelemahannya. Yun Ce tidak tahu bahwa Xia King Yue menjadi selemah ini ketika dia bertemu dengannya lagi di luar bintang kutub biru. Setelah itu, bintang kutub biru dihancurkan, dan Suanyin tewas dalam pertempuran. Yun Ce sekali lagi melarikan diri dengan cara yang tidak sesuai dengan rencananya, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencarinya seperti sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke alam Dewa Bulan. Aku perlu mengasingkan diri untuk sementara waktu. Sebelum aku keluar dari pengasingan, semua masalah, besar atau kecil, akan diputuskan oleh Yao Yue dan Wuji. Kecuali jika masalahnya sangat penting, kamu tidak boleh mengganggu aku. Petik 2. Ya, jawab Jin Yue dengan patuh seperti biasanya. Saat Jin Yue melihat sosok Xia King Yue yang pergi, dia menjadi linglung untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah itu hanya salah persepsi, tapi dia merasakan bahwa Xia King Yue sepertinya sangat kelelahan, jadi, sangat lelah bahkan dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. 1. Adegan berubah lagi. Dalam pengasingan, Xia King Yue terbangun dari mimpinya dengan noda air mata tergores di wajahnya. Tidak mungkin nyata, tidak mungkin nyata. Dia terisak sambil menekan telapak tangan ke foreheadnya. Yun Ce hampir tidak percaya betapa tersiksanya dia terdengar. Apa yang dia impikan, itu hanya sebuah mimpi. Dia mengatakan ini pada dirinya sendiri setelah dia menyeka air matanya. Namun, mimpi tidak berakhir di situ. Mereka terjadi lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali, dia akan memimpikannya mimpi yang sama. Setiap kali, mimpinya semakin jelas. Kecemasannya tumbuh ke tingkat yang tidak terkendali. Xia King Yue mengakhiri pengasingannya sebelum waktunya meskipun belum sepenuhnya memulihkan energinya yang dalam atau luka. Internalnya, dia disambut oleh pemandangan Jin Yue setelah dia melangkah keluar dari penghalang. Pelayannya yang setia telah menjaga di luar sepanjang waktu. Dia bertanya pada Jin Yue tentang kejadian terbaru ketika Jin Yue tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut. Tuan, cermin kamu retak. Dia melihat ke bawah. Retakan panjang dan tipis muncul di cermin perunggu yang ditinggalkan Yue Wugu. 2. Untuk waktu yang lama, dia hanya menatap cermin perunggu tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya, dia memegangnya di telapak tangannya, membukanya, dan merasa seolah-olah sambaran petir menyambarnya. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan pupil matanya terlihat mengerut. Sekali waktu, cermin perunggu itu berisi gambar yang dalam dari 4 orang. Mereka adalah Xia Hongyi, Yue Wugu, Xia King Yue muda dan Xia Yuanba muda. Namun, hanya ada 3 orang yang tersisa di cermin perunggu. Diri mudanya secara mencolok hilang. Kebetulan, retakan panjang dan tipis telah melewati lokasi di mana bayangannya yang dalam seharusnya berada. Itu adalah refleksi tanpa ampun dari mimpi kejam yang dia tolak untuk percaya. Gumpalan cahaya ungu melonjak di sekitar tangannya saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya. Dia ingin menghancurkan cermin perunggu itu, tapi dia akhirnya tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, Jin Yue, dia menutup cermin perunggu dan melemparkannya ke tangan Jin Yue yang terkejut. Tolong hancurkan untukku. Dia sudah jauh pada saat dia menyelesaikan kata-katanya. Seolah-olah dia tidak tahan melihatnya dihancurkan. Jin Yue menangkap cermin, tapi Xia King Yue sudah pergi. Untuk waktu yang lama, wanita itu tampak benar-benar tersesat. Ketika batas antara mimpi dan kenyataan telah menghilang, Xia King Yue tidak bisa lagi membodohi dirinya sendiri. Hanya ada angin sepi yang menemaninya saat dia berlutut di depan makam Yue Wuya dan Yue Wugu. Itu aku adalah orang yang membunuhmu. Berkali-kali, dia menggumamkan hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali dia. Dunia ada karena keseimbangan. Di mana ada kehidupan, di situ ada kehancuran. Di mana ada kehidupan, di situ ada kegelapan. Sama saja, takdir memiliki pasangannya sendiri. Dia membisikkan apa yang Kaisar Iblis Pemalu Surga katakan padanya saat itu.
Itulah jawaban dari pertanyaanku. Tidak heran, kamu mengatakan bahwa nasibku adalah yang paling menyedihkan yang pernah kamu lihat. Air mata menetes ke telapak tangannya saat dia memegang tangannya di depan dirinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir, aku akan membenci keberadaanku sendiri, sangat. Ketika aku mengutuk bintang air langit untuk menyelamatkan bintang kutub biru, aku berpikir bahwa aku tidak lagi layak untuk hidup seperti manusia, tetapi untuk berpikir bahwa aku sebenarnya kurang dari manusia, aku hanya alat, berharap, media. Hehe, dia tertawa kecil, tapi itu lebih menyakitkan dan mengerikan untuk dilihat daripada saat dia menangis sepuasnya. Alat, mengharapkan, sedang, Yunce memperhatikan dan mendengarkan dengan kosong. Apa yang sedang dia bicarakan? Ada kilatan kecil di telapak tangannya yang berlinang air mata, dan World Piercer muncul. Dia perlahan mengangkatnya saat kata-kata perpisahan Kaisar Iblis pemukulan surga kepadanya sebelum dia meninggalkan primal chaos terngiang di benaknya. Kamu telah menyaksikan pilihanku, Xia Qingyue. Biarkan World Piercerku menjadi saksi dari pilihan terakhirmu. Dia berlutut di sana sepanjang hari dan malam. Ketika deru angin mereda dan menghilangkan rasa dingin yang mengerikan yang menutupi seluruh tubuhnya, dia bangkit kembali sekali lagi. Air mata, kesedihan, semuanya telah terkubur kembali ke dalam jiwanya sekali. Lagi, dia berbicara ketika dia menghadapi World Piercer, aku telah membuat pilihanku, senior. Aku sudah mengecewakan orang tuaku, sekteku, Yuanba, aku tidak bisa mengecewakannya juga, terutama karena dia dan aku adalah suami istri. Jika tidak ada yang lain, dia akan menjadi satu-satunya orang di dunia ini yang dapat aku hadapi dengan hati nurani yang bersih. Namun, aku tidak mematuhi takdir yang telah aku alami, tetapi keinginan aku sendiri. World Piercer menghilang dari tangannya. Dia baru saja mengalami kehancuran terbesar dalam hidupnya, namun matanya sekarang bersinar dengan kejelasan dan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika akhir mendekat, aku secara alami akan menentang takdir dengan caraku sendiri. Padahal sebelumnya, World Piercer menghilang, dan dia mengalihkan pandangannya ke utara. Pupil ungunya yang dalam memantulkan langit biru yang jauh. Aku membenci takdir yang menyedihkan ini, tapi aku tidak bisa menolak keinginan yang menyedihkan itu. Yunce, kamu sekarang berada di wilayah ilahi utara, dan kamu tidak lagi memiliki kelemahan atau keterikatan. Yang tersisa hanyalah kebencian yang akan mendorongmu untuk tumbuh lebih cepat dari sebelumnya. Sampai kamu kembali, aku akan membuka jalan untukmu sedikit demi sedikit. Yang aku harap adalah kamu akan berdiri di puncak dunia ini ketika kamu kembali. Ambil kembali semua milikmu, dan jadilah kuat sehingga tidak ada yang bisa menyakitimu atau menghancurkanmu lagi. Jika tidak ada yang lain, itu akan membuat aku segera bertemu sesuatu yang berharga. Alam Dewa Bulan tampak seperti memasuki periode hibernasi setelah itu, tapi itu benar-benar kebalikannya. Alam surga abadi melakukan segala daya mereka untuk mencari Yunce, dan sepertinya alam Dewa Bulan melakukan hal yang sama. Paling tidak, frekuensi orang yang pergi dan keluar dari alam Dewa Bulan telah meningkat secara drastis. Namun, tugas mereka bukan untuk menemukan Yunce, tetapi untuk mengumpulkan informasi. Rahasia alam Dewa Bulan bukanlah satu-satunya hal yang diwarisi Xia Qingyue dari ingatan inti Kaisar Dewa Bulan di masa lalu. Dia juga mewarisi semua intel yang mereka kumpulkan di alam lain. Fakta bahwa alam Dewa Bulan tahu tentang penyembunyian segel kehidupan dan kematian primordial kerajaan Brahma Monarch menunjukkan betapa kuatnya kekuatan pengumpulan intel mereka sebenarnya. Biasanya, rahasia ini digunakan untuk mengintimidasi atau mengontrol target selama waktu yang dibutuhkan, dan hanya pada saat itu. Yue Wuya sendiri hampir tidak menggunakan salah satu dari mereka selama waktunya sebagai Kaisar Dewa Bulan. Namun, Xia Qingyue menggunakan semuanya untuk mengubur banyak tambang tersembunyi di seluruh wilayah ilahi timur. Setelah mengetahui bahwa alam cahaya berkilau adalah orang yang menyembunyikan Yunce, dia telah mengungkap kebenaran atas kemauannya sendiri, memberikan hukuman berat kepada Sui Qianheng, dan membawa pergi Sui Meiyin. Di bagian bawah penjara bulan, dia menunjukkan kepada Sui Meiyin dunia Piercer dan menjelaskan semuanya. Kemudian, dia membuat Sui Meiyin menjanjikan dua hal padanya. Satu, dia ingin dia menjadi master baru World Piercer dengan secara bertahap membangun afinitas melalui Divine Stainless Soul-nya. Dua, dia ingin dia mengklaim semua yang telah dia lakukan untuk Yunce sebagai miliknya. Meiyin,
Kematian adalah pilihan dan akhir terbaikku. Pandangan aku tentang segalanya bisa berubah kecuali satu hal ini. Aku ingin dia membenciku selamanya. Dengan begitu, dia tidak akan berduka atas kematianku atau menderita lubang di jiwanya. Aku yakin kamu juga tidak ingin melihat itu terjadi, kan? Kamu tidak perlu sedih untukku. Jika tidak ada yang lain, aku meminta kamu untuk mengingat semua yang aku lakukan, untuk menemaninya, dan untuk menikmati dirinya yang paling sejati dan terbaik di tempat aku. Setelah Yun Ce membunuh penjaga surga abadi dan mengubah Zhou Qingchen menjadi iblis di alam dewa awal absolut, Xia Qingyue telah mengunjungi tempat itu untuk menyelidiki jejak yang ditinggalkannya. Namun, dia tidak segera pergi setelah dia selesai. Sebaliknya, dia terbang ke Abyss of Nothingness dan berdiri di tepi untuk waktu yang sangat lama. Tepat sebelum dia pergi, senyum kecil tersungging di bibirnya. Itu karena dia telah menemukan tempat peristirahatan terbaiknya. Itu adalah hari ulang tahun ke-18 Yun Wuxin, dan hari di mana Yun Ce dan Qiu Yao bertemu dengan Zhou Suzi dan Zhou Qingchen. Dari jarak yang sangat jauh, Xia Qingyue menyaksikan Yun Ce secara brutal membunuh Zhou Qingchen tepat di depan mata Zhou Suzi. Seringai buas dan raungan kebenciannya adalah ekspresi yang belum pernah dia lihat di Yun Ce sebelumnya. Pada akhirnya, Zhou Suzi pergi dalam kebencian, dan Yun Ce dalam darah dan ketidaksadaran. Tepat setelah itu, kesadaran Qiu Yao menyerangnya. Tanpa ragu-ragu, dia berteleportasi kembali ke alam Dewa Bulan dengan World Piercer dan berbisik pada dirinya sendiri. Sepertinya Ratu Iblis legendaris dari wilayah ilahi utara memang pantas mendapatkannya, aku seharusnya tidak perlu terlalu khawatir dengan dia di sekitar. Petik 2. Waktu bergerak maju lagi. Seluruh wilayah ilahi utara gemetar pada hari Yun Ce dinobatkan sebagai Master Iblis, pemimpin ras iblis dan kekuatan di atas bahkan kerajaan raja mereka. Xia Qingyue telah berteleportasi ke sana untuk menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Penghalang gelap dari wilayah suci pencuri jiwa tidak bisa menghentikan divine power spasial dari World Piercer sebagai hal yang biasa. Dari jarak yang sangat jauh, dia mengambil jubah hitam pekat yang diukir dengan pola iblis merah tua, rambut panjang dan gelap yang menari-nari seperti iblis dengan angin. Cahaya iblis dari bencana kegelapan-kegelapan abadi Kaisar Iblis yang memukul surga, dan sepasang jurang hitam yang mampu langsung melahap jiwa seseorang di wajahnya. 3 kerajaan raja menundukkan kepala mereka, dan para praktisi gelap yang mendalam memujanya sebagai dewa mereka. Dia telah menjadi raja yang tak tertandingi dari wilayah ilahi utara hanya dalam 3 tahun. Inilah yang seharusnya, Yun Ce. Senyumnya tipis namun indah. Risiko besar yang diambil untuk menyaksikan momen ini tidak sia-sia. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama karena energi gelap yang dalam di lingkungan terus mengikis miliknya. Akhirnya, dia berbalik dan berkata, aku menantikan hari kamu kembali. Tanpa ingatan ini, Yun Ce tidak akan pernah tahu bahwa dia sengaja berteleportasi ke wilayah ilahi utara untuk menyaksikan saat dia menjadi Master Iblis dari wilayah ilahi utara. Tuan, mata-mata kami di wilayah ilahi barat telah melaporkan konfirmasi mengenai kecurigaan yang kamu miliki terhadap alam Dewa Naga. Lian Yue melaporkan temuannya kepada Xia Qingyue. Beri aku spesifiknya. Ada usaha untuk mencari energi mendalam yang ringan selama beberapa tahun terakhir. Secara resmi, alam Dewa Naga sedang mencari seseorang yang memiliki ketertarikan pada energi mendalam yang ringan sehingga Ratu Naga dapat mengangkat mereka sebagai penerus. Namun, alasan sebenarnya dari usaha tersebut tidak diketahui. Sudah beberapa tahun sejak usaha itu dimulai. Keheningan singkat kemudian, Xia Qingyue menginstruksikan, beritahu mata-mata yang menyelidiki masalah ini untuk menghentikan operasi dan mengalihkan fokus mereka ke gerakan Dewa Naga. Ya Yang Mulia, setelah Lian Yue pergi, Xia Qingyue berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya Sensi mungkin masih hidup dan Long Bai tidak tahu kemana dia pergi. Hanya ada satu tempat kehancuran di tanah terlarang samsara. Tidak peduli seberapa kuat Long Bai, mustahil baginya untuk membunuh Sensi dalam satu pukulan. Laporan mata-matanya sangat mendukung teori bahwa Sensi juga masih hidup. Waktu berlalu lagi, dan mereka mendekati tahun keempat sejak Yun Ce memasuki wilayah ilahi utara, itu juga sekitar waktu ini tirai perang ditarik. Banyak upaya terbuka atau terselubung untuk membangun momentum perang dilakukan sebelum hari yang menentukan itu. Sementara alam surga abadi mengumumkan penobatan putra mahkota baru, awan gelap kemarahan telah berkumpul di atas langit wilayah ilahi utara. Mereka menuduh alam surga abadi menghancurkan alam bintang wilayah ilahi utara dengan Void Cauldron.
Semuanya bergerak sangat cepat, bisik Xia Qingyue sambil menatap awan gelap di utara. Hari itu akan datang jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kamu sendiri telah mengalami neraka yang sebenarnya. Baik kamu maupun Ratu Iblis tidak akan membiarkan kamu gagal, aku akan percaya bahwa ini bukan langkah yang dibuat dengan tergesa-gesa dan tanpa berpikir, dan membuka langkah pertama dari jalan kamu untuk kamu. Di alam dewa awal mutlak, Xia Qingyue meneteskan setetes darah Sensi ke sepetak tanah keabu-abuan. Tidak jauh, Dewa Naga Azure bergerak ke arah ini. Darah perlahan memudar ke tanah, tetapi energi profound cahaya yang lemah tetap ada. Dia berteleportasi ke ruang lain dengan World Piercer dan mengulangi gerakannya. Namun kali ini, dia mengeluarkan potongan bambu yang diambil dari tanah terlarang samsara, mengambil batu, dan mengukir karakter, dengan ringan di tanah. Dia memastikan bahwa tulisan tangannya terlihat sedekat mungkin dengan aslinya. Setelah perbuatan itu selesai, dia berteleportasi ke ruang lain. Dia berteleportasi 15 kali melintasi alam dewa awal absolut dan meneteskan total 16 tetes darah ke tanah. Dia telah mengukur jarak hanya agar Long Bai akan meluangkan waktu untuk mencari setetes darah berikutnya, tetapi tidak terlalu lama sehingga dia akan menyerah dan meninggalkan pencariannya. Di situs terakhir, dia mengukir pesan singkat yang menyatakan bahwa dia akan kembali dalam beberapa bulan. Tidak perlu orang pintar untuk mengetahui bahwa seluruh pengaturan ini adalah semacam pengalih perhatian, tetapi Xia Qingyue yakin bahwa Long Bai akan tetap menyukainya. Mempertimbangkan obsesinya yang bengkok dengan Sensi, dia bisa 99% yakin bahwa ini adalah gangguan, dan dia masih tidak akan melepaskan 1% kemungkinan itu. Hanya itu yang dia dan Yun Ce butuhkan. Setelah memastikan bahwa Dewa Naga Azure telah menemukan gumpalan pertama dari energi profound cahaya dan pergi dengan tergesa-gesa dengan matanya sendiri, Xia Qingyue akhirnya menghilang dari alam dewa awal yang mutlak. Wilayah ilahi selatan, di salah satu istana Nan Wansheng di sebelah barat alam dewa laut selatan. Xia Qingyue menyaksikan sebagai seorang gadis bahkan dia hampir tidak bisa mendeteksi menyimpan kristal jiwa ke dalam pakaian salah satu pelayan pribadi Nan Wansheng. Kristal jiwa berisi pesan yang pada dasarnya mengklaim bahwa alam kerajaan Brahma menyembunyikan segel kehidupan dan kematian primordial. Hehehe, untuk berpikir bahwa mereka benar-benar ingin menggunakan aku untuk memblokir tombak menuju ke arah mereka, namun, aku pasti akan membiarkan mereka menggunakan aku. Lagi pula, siapa yang bisa menolak daya pikat kehidupan abadi? Hahaha, gadis yang tersembunyi itu pergi di tengah-tengah tawa gila. Xia Qingyue sendiri telah meninggalkan tempat itu. Apakah dia penyihir ketujuh yang dikabarkan, Hua Jin? Dia juga pantas mendapatkan keburukannya, bisik Xia Qingyue pada dirinya sendiri. Kurasa aku tidak perlu melakukan apapun di sini. Kemampuannya untuk menyembunyikan kehadirannya praktis tidak ada bandingannya di dunia ini, tapi dia masih seorang praktisi kegelapan yang mendalam. Biasanya, dia akan membocorkan energi profound gelap dengan sangat jelas. Apakah ini kekuatan dari Eternal Calamity of Darkness yang dibicarakan oleh Kaisar Iblis Senior? Sepertinya kekuatan inti wilayah ilahi utara semuanya telah mengalami perubahan besar berkat dia. Wilayah ilahi timur tidak akan pernah melihat ini datang. Dan metode ini hanya bisa datang dari Qianye. Ekspresi rumit melintas di wajahnya sebelum dia menghilang sekali lagi. Sebagai isyarat, dia mulai meledakkan ranjau tersembunyi yang telah dia kubur sejak lama. Tunjukkan pedang berlumuran darah ini kepada Bright Heart Realm King, dan dia akan tahu bahwa pembunuh putra bungsunya adalah Outstanding Sun Realm King. Berikan kristal jiwa ini kepada Luo Changsheng, dan itu kepada Luo Shangchen. Jangan tinggalkan jejak apapun. Petik 2. Rasa malu Raja Alam Bela Diri Ilahi Wu Sanzun terukir dalam hal ini. Gunakan itu untuk membuatnya menutup wilayahnya selama 3 bulan. Ingatkan dia bahwa kita akan menghancurkan reputasinya jika ada orang yang mengambil langkah keluar dari alam bela diri ilahi selama ini. Ambil 7 Poison Ivy of Absolute Beginning ini dan sebarkan di 7 lautan 9 alam kecemerlangan. Gejolak berikutnya akan membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Langkah pertama kegelapan dari invasi mereka adalah menginjak-injak wilayah ilahi timur. Itu merupakan langkah yang sangat mulus karena ancaman terbesar. Alam bintang atas telah diam secara tidak wajar. Tidak semua dari mereka tidak bergerak, tapi itu pasti cukup untuk mengayunkan gelombang perang demi kebaikan orang-orang iblis. Ketika mereka telah membantai alam surga abadi,
tidak satu pun dari alam bintang atas tetangga yang datang untuk menyelamatkan mereka juga. Ya, itu adalah hasil dari banyak usaha Ciwu Yao dan Yun Qianying. Namun, tak satu pun dari mereka tahu bahwa ada kekuatan tak terlihat ketiga yang bekerja dengan mereka selama ini. Itu adalah alasan utama mengapa invasi mereka berkembang dengan sangat mulus, dan kerugian mereka telah dijaga seminimal mungkin. Bahkan elemen terbesar dan paling tak terduga dari mereka semua, Long Bai, telah terpikat ke alam dewa awal absolut. Tidak adanya pemimpin mereka adalah alasan utama mengapa alam dewa naga, tidak, seluruh wilayah ilahi barat memilih untuk tidak melakukan apa-apa bahkan ketika wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan telah jatuh.